ini kami menghampirimu, kami ingin dijamah oleh Tuhan, kami ingin dipulihkan oleh Tuhan, kami ingin diberkati oleh Tuhan, kami ingin disembuhkan oleh Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu membuat ibadah ini menjadi istimewa. Kehadiran-Mu menyegarkan jiwa kami, sehingga kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan bahagia, kami pulang dengan kemenangan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani kami hari ini, sehingga kemuliaan Tuhan melingkupi tempat. Roh-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk seluruh pribadi yang hadir hari ini, tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi datang diberkati, pulang juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang semua yang belum bangkit berdiri. Kita akan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita gerakkan badan yuk. Jadi Bapak, kita akan dulu. Terima sukacita Tuhan. Kasihnya
akan menundukkan hati kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kami ingin bukan hanya mendengar kebenaran firman, bukan hanya datang untuk merenungkan firman, tapi kami datang untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami tahu ketika kami melakukannya, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dipermuliakan ketika orang tahu bahwa hidup kami mencerminkan kebenaran firman Allah. Kami datang di tengah-tengah dunia yang gelap, walaupun hanya kecil sinar kami, terang kami, tapi pasti bermanfaat ketika kami datang di tengah-tengah kegelapan. Kami membawa firman-Mu, kami membawa kuasa-Mu, kami membawa kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin hari dibelokkan oleh kebenaran-kebenaran palsu. Kami datang sebagai pelaku-pelaku kebenaran di tengah-tengah dunia yang hatinya bengkok ini, Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Kami siap diperbaiki oleh firman. Kami siap dipulihkan oleh firman. Kami mau datang, ketika kami datang Tuhan, kami tidak pernah lagi sama ketika kami pulang. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ada sesuatu yang Tuhan pasti lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di ibadah yang pertama tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal. Pada kemana ini orang-orang yang duduk terus di sini? Takutnya sudah mengalami kesulitan gitu ya. Dan pidato-pidato dari Bapak Presiden yang kita cintai juga memang membuktikan, memberitahukan bahwa memang dunia ini semakin sulit. Apalagi di tahun 2023 dikatakan akan semakin sulit. Tapi saya mau saudara-saudaraku tahu supaya saudara tidak perlu khawatir gitu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa gitu. Pegang ini bahwa Tuhan kita hidup. Tadi pagi saya katakan di ibadah 1, Tuhan kita yang pegang hari esok. Jadi kalau saudara ragu dengan janjinya Tuhan, saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Firman Tuhan yang iya dan amin saja kita ragukan janjinya, apalagi hal-hal yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya mau memberitahukan kepada saudara dari narasi atau cerita yang akan kita baca, ayatnya ini akan memberitahukan kepada kita ada 2 tips untuk berhasil di masa-masa sulit ini. Yang sebelum kita lihat yang pertama dan yang kedua, kita buka saja dulu Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kalau saudara bisa membaca di layar ini, saudara jangan buka handphone saudara, jangan buka saja, lihat saudara di sini. Nanti kita akan bergantian ayat 21 saya akan bacakan, ayat 22 saudara bacakan, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-28. Kita secara bergantian. Nanti silakan, saya boleh undang berdiri saudara-saudara, silakan berdiri, kita akan baca. Kita hormati firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan di ayat yang ke-21, dikatakan lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari rumah saya."
Di ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, sesat imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Yang pertama yang ingin saya katakan, 2 tips berhasil di masa sulit ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, dari cerita ini saudara akan lihat yang kita belajar dari perempuan ini tentang mentalnya. Saudara-saudara bisa melihat di sana. Saya mengatakan bahwa perempuan Kanaan ini memiliki mental baja, mental kuat. Saya katakan, menurut saya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Itu menurut saya. Apakah saudara lahir dari keluarga yang sangat sederhana? Apakah saudara lahir dari keluarga yang sangat sederhana? Apakah saudara lahir dari keluarga yang sangat kaya atau kaya dan amat sangat kaya? Saya berpikir dan saya percaya kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk meraih bintang, untuk meraih keberhasilan. Bukan tergantung dari orang tua kita, bukan tergantung dari tipe rumah kita, bukan tergantung apa yang kita pakai ketika kita naik ke sekolah, apakah naik pesawat, apakah naik bajai, apakah naik sepeda, apakah naik mobil, apakah naik motor. Tidak tergantung. Keberhasilan kita tidak tergantung dengan itu. Bagi saya, kita semua sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk meraih bintang, untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberhasilan, untuk meraih seorang yang berprestasi dalam hidupnya. Saya yakin, saudara-saudaraku. Tapi memang saya katakan, namun tidak semua memiliki keberhasilan. Tidak semua sukses, tidak semua jadi kaya, tidak semua jadi orang hebat, tidak semua berpangkat tinggi. Kenapa? Saya melihat bukan karena kita tidak punya kesempatan untuk itu, bukan karena kita tidak punya kesempatan untuk meraih dan duduk di sana, tapi saya melihat mentalnya. Ada orang, saya katakan, namun tidak semua orang memiliki mental seorang bintang. Namun tidak semua orang memiliki mental seorang pemenang. Namun tidak semua orang memiliki mental seorang pejuang, mental seorang yang berhasil. Itulah sebabnya hanya sedikit yang mampu mewujudkan mimpinya atau impiannya atau cita-citanya. Itu karena mentalnya. Beda dengan perempuan ini. Kalau saudara lihat, mungkin saudara berkata, kalau saudara baca tadi pas Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 26, kita akan langsung menilai perkataan Yesus adalah kasar banget nih Tuhan Yesus, gitu ya. Kok menghina banget Tuhan Yesus. Perempuan datang di hadapannya dan meminta pertolongan kepada dia, malah disamakan dengan anjing. Malah dia ngomong anjing. Perempuan itu dianggap anjing. Tapi perempuan itu gak marah. Mentalnya mental pejuang, mentalnya kuat, mentalnya mental baja. Saya ngomong, kok bisa sih Tuhan Yesus mengatakan anjing kepada seseorang yang sedang meminta pertolongan kepada dia? Memang di zaman dulu, saudara-saudaraku, orang-orang non-Yahudi di zaman Tuhan Yesus hidup, orang-orang di luar Yahudi, di luar orang Israel, orang-orang Israel itu menganggap hina. Sama seperti tanda kutip, sama seperti anjing. Memang anjing itu gak enak disebut, gak boleh disebut. Tapi sebagian orang enak dimakan. Saya kalau mau makan pasti harus ke Cimahi. Undang saya. Yang kedua memang, tapi perempuan ini dia omongin anjing. Saudara-saudara lihat kah?
Lihat apa respon perempuan ketika Yesus tuh menganggap dia sebagai anjing. Baca ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, gak apa-apa aku anjing. Gitu. Kalau gak apa-apa aku hina di hadapanmu, gak apa-apa aku orang rendahan di hadapanmu. Tapi anjing, dia ngomong, tidak ada anjing ketika duduk di belakang mejanya, di bawah mejanya, gak dapat apa-apa, pasti dapat sesuatu. Sekalipun itu remah-remahnya. Yesus ngomong gitu, perempuan tuh ngomong, gak apa-apa lu ngomong gua anjing. Gitu. Coba kalau kita diomongin anjing, kalau kita nggak gambar-gambaran, pukul-pukulan, bawa bisa kita bawa pedang-pedangan, tapi perempuan ini bermental baja, bermental hebat. 27 dikatakan, benar Tuhan, ayat 27. Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi saya katakan terlepas dari semua itu, saya melihat perempuan ini memiliki mental baja, mental kuat. Justru mental yang seperti ini dibutuhkan di zaman sekarang. Sangat dibutuhkan di zaman sekarang, saudara-saudaraku. Orang-orang sukses di dunia, habis baterainya. Orang-orang yang sukses di dunia, saudara-saudaraku, saya melihat adalah orang-orang yang memiliki mental baja, mental kuat, gak gampang menyerah, gak cengeng. Dia juga bukan mental kerupuk. Tahu kerupuk enak dimakan. Saya hampir 5 tahun di Jawa, saudara-saudaraku. Selalu teman makan itu harus ada kerupuk. Sampai hari ini saya suka makan kerupuk. Di rumah kerupuk banyak. Percayalah itu nggak akan dibeli karena banyak orang tempat tukang kerupuk. Jadi dibagi-bagi, antarin ke rumah. Tapi saya mau ngomong, kalau sedikit saja kerupuk itu masuk angin, udah nggak enak, melempem namanya. Jadi kalau kedudukan aja kerupuk, nggak, bentuknya sudah nggak enak untuk dipan, hancur. Jadi sudah jangan mental itu ya. Saya ngomong sudah banyak anak-anak muda sebenarnya seharusnya memiliki kesempatan untuk sukses, tapi mentalnya gampangan. Menghadapi tantangan sedikit marah, lari. Oleh sebab itu perempuan ini enggak, saudara. Ketika dia diomongin, diteriakin sama murid-murid ngomong, Yesus, usir saja tuh perempuan itu, mengganggu. Dia teriak-teriak mulai tadi. Ketika bersama dengan Yesus ngomong anjing, coba bayangkan. Tapi perempuan itu nggak pergi. Ketika ada tantangan seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, saya katakan, mental yang benar menghadapi tantangan sekarang ini adalah jangan mental yang lemah. Justru karena perempuan ini memiliki mental yang kuat, perempuan yang memiliki mental baja, tidak gampang menyerah, membuat dia berhasil mendapatkan apa yang dibutuhkan dari Yesus. Karena mentalnya yang kuat justru membuat dia mendapat apresiasi, saudara. Mendapat penghargaan dari Tuhan Yesus di ayat yang ke-28. Saya ngomong ada beberapa hal, saudara. Mental kerupuk, tanda saya senang pakai istilah kerupuk. Mental kerupuk itu pertama, ciri-cirinya mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit lihat orang bisik-bisik, sudah tersinggung. Padahal yang dibisiki bukan bicara tentang dia. Dia udah marah. Kamu ngomongin saya ya? Itu tuh, bisik-bisik pasti ngomongin saya. Enggak, saudara. Enak aja, padahal ngomongin Tuhan Yesus, saudara marah. Padahal yang dibicarakan bukan tentang kita. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Itu namanya mental kerupuk. Gak akan bisa saudara berhasil. Apalagi di masa yang keras sekarang ini. Dituntut bukan hanya otak pintar, dituntut bukan hanya kerja keras, tapi mentalnya juga mental kuat. Kalau lemah, gampang nyerah, udah. Kita gak akan pernah jadi pemimpin, tapi selalu pengikut. Dengarkan ini.
nggak bisa memastikan semua orang bicara yang baik tentang kita. Itu mulut-mulutnya dia, pikiran-pikirannya dia, hati-hatinya dia. Nggak bisa kita pastikan semua orang harus berbicara baik tentang kita. Kita nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa kuasai mulut orang lain. Yang bisa kita kuasai adalah hati kita, hidup kita, pribadi kita, saudara. Jangan gampang tersinggung. Yang kedua, mudah terpengaruh, pelin-pelan, tidak punya pendirian. Mau lakukan sesuatu tapi karena dengar orang lain akhirnya dia tidak jadi melakukannya atau mengerjakannya. Padahal apa yang kamu mau lakukan itu dampaknya buat kamu, bukan buat orang lain. Tapi kita terlalu banyak hidup kita dipengaruhi orang lain. Contoh saja, kita sudah kerja, kita kumpulin uang, cita-cita kita mau beli rumah. Tapi teman kita sebelah ngomong, "Alah, kamu masih muda, ngapain beli rumah? Masih punya kesempatan untuk kumpulin kembali. Kenapa nggak dipakai untuk jalan-jalan uangnya?" Oh, betul juga ya, saya kan masih muda. Kan saya masih bisa cari uang, ngumpulin lagi. Mumpung masih bisa jalan-jalan, kenapa nggak dipakai? Akhirnya nggak beli rumah, pergi jalan-jalan. Sudah mau jalan-jalan dia ngomongin, "Ngapain kamu jalan-jalan, pemborosan? Mending hari ini kamu nikah, mumpung ada uangnya." Gitu kan? Pertama beli rumah nggak jadi karena diomongin, dipengaruhi sama orang lain. Jalan-jalan nggak jadi, nikah. Oh iya ya. Setelah mau nikah, diomongin, "Ngapain nikah, nanti dipukulin suami. Nggak enak nikah. Mumpung kamu nggak nikah." Cok, kalau kamu lihat tuh kemarin tuh, siapa si artis tuh, dilempar sama bola biliar tuh. Kalau kamu nikah, nanti kamu udah nggak bebas. Kamu pulangnya harus jam 10. Kalau kamu mau pergi ditanyain, gak bebas. Kamu dipukulin, nanti diinjak-injak. Sok. Pertama beli rumah gak jadi, jalan-jalan gak jadi, nikah gak jadi. Coba, hidupnya dipengaruhi oleh orang lain. Kapan kita gak akan berhasil kita? Gak akan berhasil. Pelin-pelan. Akhirnya kita tidak jadi nikah, gak jadi beli rumah, uang habis entah kemana. Mending kamu kasih sama saya. Asik. No. Jadi harus punya pendirian. Karena semua yang kita putuskan bukan dinikmati oleh orang lain, tapi dinikmati oleh kita. Harus punya pendirian. Yang kedua, saudara, yang ketiga, saudara bisa melihat di sana sifatnya dendam. Wadah, kalau dia ini susah. Kalau perempuan ini sifatnya dendam, suka ngedendam. Waduh, enak aja lu ya. Katanya Yesus, katanya Nabi, katanya Mesias. Ngomongnya nggak sopan nih. Dendam dia. Udah, kalau kamu nggak suka ngomong dong, jangan ngomongin aku anjing. Pasti si perempuan tuh ngomong. Tapi perempuan tuh nggak ngomong, saudara-saudara. Waktu dia ngomong anjing nggak apa-apa. Yang penting anjing juga dapat remah-remahnya. Gitu. Coba kalau orang dendam tuh marah kepada seseorang, sebut namanya disebut, pasti ya kamu sudah dendam. Kamu tadi kemarin kamu udah dengar pendeta muda yang bunuh orang. Dia tertawa loh. Pendeta muda tertawa waktu dia turun dari apartemennya. Dia kan ada CCTV, makanya saudara kalau pacaran jangan di lift peluk-pelukan. CCTV-nya ada, nanti dikirimin ke Om Kenny, susah loh. Dia tertawa senyum padahal dia lagi tarik troli bawa itu yang sudah dia bunuh. Orang masuk ke dalam liftnya, dia tertawa. Kenapa kamu tertawa? Dan saya bahagia. Setelah dia bunuh ini berhasil, dia mau bunuh 2 lagi.
teman konselnya, teman satu timnya, pelayanan. Coba bayangkan. Dendam. Kalau udah dendam, namanya disebut saja kita marah. Lihat wajahnya kita marah. Jangankan lihat wajahnya, lihat pinggulnya saja goyang-goyang. Itu tuh goyang-goyang tuh kayak marahnya bukan main. Karena dendam berbahaya. Hati-hati. Jangan dendam. Di gereja kalau udah satu dia dendam sama ini, dia nggak akan duduk begini. Dia kesana. Gua nggak akan mau duduk malu. Coba lu bayangin. Hati-hati saudara, jangan dendam, nggak akan berhasil. Apalagi masa sulit ini. Orang kita banyak teman saja, nggak berhasil, apalagi hanya temannya satu. Yang lain itu musuh semua. Ya Tuhan tolong. Berusaha melakukan segala sesuatu yang keempat, berusaha melakukan segala sesuatu untuk disukai orang. Dengar ini baik-baik. Kita nggak bisa menyukakan semua orang. Perempuan ini tahu. Gak bisa. Orang banyak saudara-saudaraku ingin melakukan ini, ingin melakukan itu supaya dia disukai orang lain. Dengar, ilmu kepemimpinan mengatakan 10 jemaatmu, 10-10-nya gak bisa kita senangkan. 30 jemaatmu, 30-nya gak bisa kita senangkan semuanya. Selalu ada yang salah. Selalu ada yang tidak puas. Saya mau tanya, berapa satu minggu ini, berapa waktu dan berapa uang yang kita habiskan demi menyenangkan orang lain? Menyenangkan Tuhan, bagus saudara-saudaraku. Menyenangkan gembala sidang, apalagi bagus. Tuh kan giliran gembala marah saudara. Bagus. Saya mau tanya, berapa banyak kita lebih berkata iya daripada tidak dari mulut kita? Karena kita nggak mau orang lain. Contoh, kita diajak, ayo nggak ke gereja yuk, kita jalan-jalan. Iya, kenapa kamu nggak ke gereja? Nggak enak tadi, dia ngajak saya, nggak enak nolaknya om. Diajak narkoba, iya, karena nggak enak nolak. Diajak merokok, iya. Diajak ngebir, ya, ajak saya juga. Diajak narkoba mau, diajak merokok mau, diajak seks bebas mau. Kenapa? Gak enak nolaknya. Sok, bayangkan. Kita nggak punya lagi kemerdekaan pada diri kita. Orang merdeka itu bisa berkata tidak, juga bisa berkata iya. Kita nggak punya lagi, karena kita ingin menyenangkan semua orang. Saya umumkan contohnya, saudara-saudara. Saya umumkan, udah rapat departemen ibadah, departemen diakonia, departemen sekolah minggu, departemen pemuritan, departemen gembala sama pengurus gereja rapat. Setelah rapat selesai diputuskan, pasti ada ngomong, saudara-saudaraku, keputusan program kerja dan budget segini, pasti ada nggak? Nggak bisa disenangkan semua. Apakah setelah kita dia nggak senang, udahlah kita batalin semuanya? Nggak bisa, Bu, kita harus jalan tetap. Karena kita nggak bisa pastikan kita bisa menyenangkan orang. Tapi saya percaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Jangan dulu, nanti saudara catat ini. Yang ke berapa ini? Kelima. Kelimanya kemana? Tidak mau mengakui kesalahan. Gak mau lakuin kesalahan. Udah tahu salah, gak ngakuin saudara. Malah dia ngomong gara-gara dia tuh. Nah saudara udah ngomong aja, pemimpin yang baik adalah yang mau mengakui kesalahan. Saya sudah selesai bukunya tentang rahasia kematian. Tapi karena yang mau menerbitkan itu orang dari penerbitnya itu dari orang Islam, gitu ya. Dia ubah semua buku saya saudara, supaya semua Islam juga bisa baca. Susah saya ngomong. Harusnya teologi kematian, akhirnya rahasia kematian. Dia ubah lagi, harusnya kan suatu studi Alkitab tentang kematian, di dunia kematian. Diubah sama dia, nggak boleh ini, supaya yang lain bisa.
Sampai hari ini nggak jadi tuh. Karena dia ubah semua. Saya ngomong terserah kalian deh. Saya mau cetak sendiri aja yang versinya saya. Berubah semua. Karena ingin orang lain juga baca. Saya lagi kulik-kulik tentang kita ini pengikut atau pemimpin. Ciri-cirinya banyak sekali kita. Saya lihat cara kamu jalan saja, saya tahu kamu pengikut. Cara kamu ngomong saja, saya tahu kamu pengikut, bukan pemimpin. Saya lagi siapkan buku pengikut atau pemimpin. Kamu ngomong saja, wah ini bahaya pengikut. Kamu jalan saja, saya tahu jalanmu itu jalan pengikut. Karena ada beberapa ciri yang dikemukakan. Tidak mau mengakui kesalahan. Orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tetapi berbesar hati mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaikinya. Sedangkan hatinya yang mentalnya kerupuk, mereka punya hati sangat kecil, punya hati yang sempit sehingga baru melakukan kesalahan kecil saja. Bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan. Lebih parah lagi, justru lebih marah daripada yang nggak melakukan kesalahan. Dan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Ini pasti saudara tidak akan berhasil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan wah luar biasa. Ini mental budak, gak akan bisa. Mental budak tuh ciri-cirinya mudah bersungut-sungut, mudah putus asa, mudah menyerah, tidak pernah puas. Saudara tahu orang Israel ketika Tuhan bebaskan dari tanah Kanaan, dengan cara Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan melakukan kuasanya supaya mereka bebas dari tanah Mesir, pergi ke tanah Kanaan. Waktu mereka sudah bebas dari tanah Mesir, waktu diperbudak puluhan tahun, ratusan tahun oleh orang-orang Mesir, waktu Tuhan bebaskan dengan kuasanya Tuhan, mereka menjadi orang merdeka, tapi tetap bermental budak. Berbahaya. Tetap bermental budak. Itulah sebabnya ketika mereka makannya sama dari hari Senin sampai hari Sabtu, mereka marah, apa ini makanan seperti ini? Kenapa kami lebih baik di Mesir saja? Kami bisa makan daging. Mentalnya budak. Walaupun statusnya merdeka. Kita ini, Tuhan katakan, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa. Tapi walaupun kita merdeka, kadang mental kita, mental budak. Orang-orang Israel di Mesir keluar sebagai orang merdeka, tetapi tetap memiliki dengan mental budak. Mereka memang telah dimerdekakan, merdeka dari Mesir, tetapi kemerdekaan itu tidak melepaskan mereka dari mental budak. Kepada Musa dan Harun mereka berujar, saudara-saudaraku, lihat Keluaran 16 ayat 3. Kalau kami mati tadi di Mesir, di tanah Mesir, oleh tangan Tuhan ketika duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, itu lebih baik. Mereka ngomong lebih baik kami bermental budak, tapi tetap makan roti dan makan daging, daripada daripada status kami merdeka, tapi kami hanya makan sayur-sayuran. Aku pengen makan mentimun, tapi aku pengen makan, dikatakan bawang pre, sampai bayangkan yang di dapur saja pengen sekali mereka, karena mentalnya budak. Saudara tahu, kelebihan dari budak itu cukup kerja, pasti makan sama Tuhan. Beberapa bapak saya ngomong, udah, kamu harus jadi pengusaha, jangan karyawan, harus jadi pengusaha. Kamu harus sukses. Kalau karyawan, upahmu berapa sih? Kalau masih bisa jadi bos lah. Ayo jadi bos, saudara-saudara. Lebih baik ngupahin orang lain daripada diupahin. Tapi kalau nggak bisa, jangan buru-buru
resign, akhirnya nanti semua jadi pengangguran. Bukan, no. Bukan. Ada beberapa bapak-bapak saya ngomong, jangan kamu punya karunia untuk menjadi pengusaha. Jadi pengusaha. Karena enggak, saya melihat, ya tadi situ ya, kita jadi pemimpin atau jadi pengikut itu sangat sedikit, irisannya itu sedikit. Ya. Mudah bersungut-sungut. Bangsa Israel bersungut-sungut, umat Allah ini menggerutu, tidak puas dengan apa yang mereka alami. Orang Kristen zaman sekarang juga sama, gak beda jauh dari mereka. Macet, anak rewel, pasangan bawel. Kenapa tinggi banget kata pasangan ininya? Bawelnya itu. Omset berkurang, langganan kabur, dan sebagainya. Langsung bersungut-sungut, langsung marah-marah. Langsung ngomong, di mana Tuhan? Ya tetap aja ditatanya. Ayat 4, Keluaran pasal 14 ayat 12 dikatakan, bukankah ini telah kami katakan, orang Israel ngomong, kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan membiarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini sebuah kesimpulan yang salah. Padahal Tuhan pelihara, tidak ada yang mati. Yang mati di padang gurun itu karena dosa, karena pemberontakan. Akhirnya Tuhan matikan mereka, bunuh mereka. Tapi mati karena kelaparan, mati karena kehausan, tidak ditemukan ayatnya. Karena Tuhan memelihara mereka. Orang Israel ngomong, lebih baik aku budak, mati jadi budak, asal saya bisa makan dan minum tenang-tenang. Waduh, sudah berbahaya. Ada mental pengemis. Beda loh, mental pengemis itu selalu merasa lemah, selalu merasa paling susah, selalu merasa tidak berdaya, sehingga orang wajib lu bantu gue, karena gue pengemis. Susah, paling susah gue. Ini mental pengemis loh, saudara. Perempuan ini nggak ngomong, walaupun dia dianggap paling hina. Perempuan ini, engkau anjing, dan meresahkan dan mengganggu guru, usir saja dia. Itu sampai kepada gurunya Yesus, dia ngomong, kamu anjing. Perempuan ini nggak marah loh, tapi dia nggak bermental. Dengarin, nggak bermental pengemis dan nggak bermental seperti orang Israel, mentalnya budak. Marah-marah sama Yesus. Enak aja lu ngomong gue anjing ya, nanti gue panggilin suami gue dipukulin lu. Enggak, saudara-saudara. Ini mental pengemis. Orang berpikir, saudara-saudaraku, banyak orang menganggap bahwa karena saya ini kekurangan dan serba kekurangan, kamu wajib menyediakan keperluan saya. Itu mental pengemis. Kenapa, saudara? Lihat dulu, kita harus contoh kurma. Kenapa kurma itu bisa tumbuh di tanah yang kering? Bisa tumbuh di tanah gersang, bisa tumbuh di tanah tandus, bahkan di tanah yang sering dihantam badai, padang gurun, saudara. Kenapa? Saya ngomong, saudara, dengar ya. Lihat tuh kurma itu. Di Arab ya, di Timur Tengah, ketika menanam pohon kurma, ketika bijinya dimasukkan ke pasir, itu sengaja ditutupin sama batu. Kenapa? Supaya bijinya jangan langsung nendang itu batu, tapi supaya bijinya itu menancapkan akarnya semakin dalam ke pasir. Semakin dia dalam, dan terakhir ketika dia kuat akarnya, baru bijinya itu punya kemampuan untuk menghantam, mengeluarkan batu itu dari kelopaknya. Makanya pohon kurma itu ketika dia ditanam di tempat kering, ketika ada angin badai, dia tetap kuat. Karena akarnya sudah kuat. Anak-anak kita harusnya sekarang begini, bapak-bapak harusnya gitu. Jadi kalau ada masalah, jangan langsung ngomong, Tuhan gak kasihan gak sama saya.
Jangan saudara, ada waktunya engkau memang disengaja belum keluar supaya akarmu semakin kuat, sehingga ada persoalan, ada tantangan, kamu bisa kuat dan menghadapinya. Jangan mentalnya tempe, saudara-saudaraku. Jangan, harus kuat. Kurma itu harus kita contoh. Dia nggak mungkin kalau saudara belum di perusahaan, contoh gitu ya, saudara belum diangkat jabatannya, tetap manajer, pengen Tuhan jadi GM, General Manager, tolonglah Tuhan. Belum. Tenang saudara-saudaraku, bukan berarti saudara nggak akan dapatkannya. Biarkan akarmu nancap dulu. Kalau sudah langsung GM, tiba-tiba saudara-saudara nanti kayak Sambo loh, General Sambo, bintangnya cepat naik. Teman-temannya aja ada anak, dia dulu jadi anak buah, sekarang dia jadi atasannya. KO. Kepemimpinan kita kalau rapuh, tiba-tiba diangkat. Dengar ini, jatuh kita cepat. Akarnya nggak kuat. Disodorin uang saja. Nih, lakukan ini, kita lakukan karena akar hati kita nggak kuat. Saya ngomong loh, belajar pertama dari kurma, belajarlah dari siput. Siput, saudara-saudaraku, bukan seafood ya. Siput. Jika Anda menghadapi suatu masalah, saya katakan, banyak pengkhotbah mengatakan ketika kamu diperhadapkan di sekeliling masalah, di depanmu ada masalah, di kirimu ada masalah, di sampingmu juga masalah, di belakangmu ada masalah, selalu ada kemungkinan lihat ke atas. Contohnya siapa? Yusuf. Ketika dia dibuang ke sumur, dia nggak lihat kiri kanan, dia lihat Yusuf ke atas. Siput juga, saudara-saudara, kalau ada masalah dalam hidupmu, dengar ini baik-baik, lihat segala kemungkinan di samping. Ada solusi yang Tuhan bisa tunjukkan dalam hidup kita. Jangan langsung marah. Perempuan ini nggak marah, saudara. Dia diomongin anjing, diusir, nggak marah dia. Jangan marah. Lihat, jika Anda menghadapi suatu masalah, lihat di sekeliling Anda. Siput ini lihat sekelilingnya, ada nggak? Karena dia mau menyeberang. Badannya kecil sekali, saudara. Orang ngomong nggak mungkin mampu dia menyeberangi. Karena itu sangat, kalau istilahnya dibagi dia itu sangat jauh. Pikirkan semua kemungkinan. Dia pikirkan, dia lihat kiri kanan. Mulailah mengambil tindakan dan bergeraklah maju. Jangan menyerah. Perempuan ini tidak menyerah walaupun diomongin anjing. Teruslah bertahan, terus duduk di hadapan Yesus. Gunakan semua kemampuan dan kembangkan kapasitas Anda. Sampai akhirnya kita berhasil dan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia, pada Yesus. Siput, binatang yang lemah. Pohon kurma, dia tumbuh di tengah-tengah pasir, di tengah-tengah badai, tapi bisa kuat akarnya. Mental kita, hati-hati mental kita. Yang kedua, terakhir, tips untuk berhasil di masa-masa sekarang sulit ini. Pertama tadi mentalnya harus kuat. Perempuan ini mentalnya kuat. Saya sudah sebutkan beberapa mental yang seharusnya tidak punya, seharusnya bukan milik kita. Dan jangan genggam mental yang seperti itu. Mental kerupuk, mental orang miskin, pengemis, mental budak. Contoh, pohon kurma dan siput. Saya mengatakan yang kedua, saudara, kepercayaan. Dari mana saudara bisa melihat? Saudara saya katakan perempuan Kanaan ini mempunyai kepercayaan yang kuat, iman yang tidak dapat digoyahkan. Saya mengatakan, saudara-saudara, lihat. Kalau saudara lihat, kepercayaan
landasan kepercayaan kita, sebelum kita punya keyakinan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, itu dibangun dengan 5 hal. Sebelum kau katakan, oh iya ya, Yesus itu Tuhan, walaupun orang lain mengatakan dia tidak Tuhan, tapi itu bisa kita simpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan segala-galanya bagi kita. Itu dibangun dengan 5 hal, yaitu cara berpikir kita akan mengubah tindakan kita. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Tindakan kita akan mengubah kebiasaan atau perilaku kita atau value kita. Kebiasaan kita akan mengubah karakter kita. Karakter kita akan mengubah kepercayaan kita. Kepercayaan kita akan menjadi kenyataan. Alkitab katakan, jadilah seperti imanmu. Apa yang kau percayai, kata, itulah yang nyata dalam hidup. Tapi harus saudara lihat, ada 5 hal. Harus. Saya mengatakan begini, supaya saya jelaskan. Kalau Anda berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah pribadi yang memegang hari esok kita, maka akan terlihat dari tindakan kita. Tindakan kita saat kita menyembah Dia, karena kita tahu siapa yang sedang kita sembah. Ketika kita tahu Dia adalah sang pemegang hari esok, kita nggak akan pernah bermain-main menyembah Dia. Kita nggak akan pernah bermain-main ketika mendengarkan firman-Nya. Karena kita tahu firman-Nya adalah isi hatinya sang pemegang hari esok. Jadi kita tidak akan pernah bermain-main mendengarkan firman Tuhan, melakukannya. Karena kita tahu firman ini adalah isi hatinya sang pemegang hari esok. Akan terlihat dalam tindakan kita saat kita menyembah, saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita melayani, saat kita beribadah. Tindakan kita akan mengubah kebiasaan kita. Saat kita berdoa, akhirnya terbiasa karena kita tahu saat kita berdoa, saat kita datang kepada Tuhan berdoa, kita tahu kita sedang berhadapan, berbicara kepada sang pemilik hari esok. Tindakan kita berubah. Rasa hormat kita ketika datang kepada Yesus, Tuhan dan Raja kita. Gak bisa saudara datang sambil ngomong sama Tuhan Yesus, lisoy, 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 baba. Ada tuak di sini, di depanmu. Gak bisa. Karena kamu tahu bahwa ketika kamu nyanyikan Yesus Tuhan, Yesus Raja, tapi ada tuak, gak bisa saudara. Engkau sudah menghormati pribadi sang pemegang hari esok. Tindakan kita berubah. Tindakan kita berubah. Ketika kebiasaan kita akan mengubah karakter kita, mengubah gaya hidup kita, mengubah value kita, mengubah prinsip-prinsip hidup kita, mengubah tujuan hidup kita. Karakter kita akan mengubah kepercayaan kita. Apa yang kita percayai, Alkitab katakan, itulah yang akan kenyataan dalam hidup ini. Tapi harus dibangun di atas 5 fondasi. Kepercayaan itulah yang akan menjadi, istilahnya saya itu seperti sebuah ini ya, saringan, filter, sehingga kepercayaan kita nggak akan digoyahkan. Mengapa Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara-saudara, ketika dilemparkan ke dalam api, dia katakan, sekalipun aku dilempar, aku tidak mau menyembah raja, aku hanya menyembah Tuhan. Mengapa Daniel siap dimasukkan ke gua singa? Karena percaya penuh Allahnya adalah Allah yang hebat. Kepercayaan itu filter bagi kebenaran-kebenaran yang salah, sehingga kita ngomong enggak, yang benar itu adalah Yesus, Tuhan dan Raja. Tidak ada yang lain selain Dia. Karena kita percaya Dia. Apa yang kita percayai. Saya ngomong contoh kepercayaan yang salah. Saya tidak punya bakat. Saya berpikir ini salah, saudara. Kalau saudara katakan saya tidak punya bakat,
Keyakinan ini membuat kita benar-benar tidak bisa berusaha lagi. Langsung kita ngomong, udah nggak bisa lagi pakai ini, udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Itu bukan bakat saya. Membuat kita tidak bisa mau belajar lagi, saudara. Padahal kita bisa menjadi bisa karena terbiasa. Allah bisa karena bisa. Sebenarnya kita punya, kita bisa melakukannya, saudara. Hanya mental kita. Kita nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, kita nggak percaya Dia adalah penolong kita. Dia adalah sangat memperhatikan hidup kita. Perempuan itu ketika dia ngomong, kamu ini anjing, dia diam saja. Akhirnya ayat 28 dikatakan, jadilah seperti imanmu. Anaknya disembuhkan di ayat yang ke-28. Yang kedua, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia. Benar nggak statement ini? Salah, saudara-saudaraku. Yang benar itu lebih baik kaya tapi bahagia. Kenapa kita nggak ambil statement itu? Ini sebuah persoalan yang terjadi di dunia ini. Kita selalu diberi pilihan, saudara. Jadi akhirnya dia nggak mau kaya, kenapa? Nggak mau menikah atau nggak mau kaya hidupnya. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau kaya? Aduh, nggak bahagia katanya, kan ada pilihan pakai ini. Lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi tidak bahagia. Lebih baik kaya tapi bahagia. Pilih. Kalau ditanya, pilih anak atau pilih istri? Ngomong, pilih anak aja karena dia masa depan saya. Istri gue buang aja. Salah. Pilih dua-duanya yang benar. Gimana nggak boleh pilih satu? Pilih dua-duanya. Istri dan anak. Karena kita sering melakukannya. Pilih menikah atau tidak menikah. Kalau menikah dipukulin suami. Nggak menikah dipukulin orang lain, tetangga. So, mau pilih mana? Dua-duanya. Pilih menikah nggak dipukulin gitu, amin. Yang benar gitu. Ya Tuhan, kita ini terjebak pada pilihan yang diberikan oleh dunia. Terjebak. Orang kaya adalah orang sombong. Orang kaya adalah orang serakah. Setuju tidak? Yang benar itu, saudara berdoa supaya jadi kaya, berdoa supaya diberkati Tuhan. Ketika sudah diberkati dan kaya, jangan jadi sombong, jangan jadi serakah. Yang benar itu. Ini mulai kebenaran itu dibelok-belokkan sama dunia. Akhirnya sudah jadi belok-belok sekarang. Pusing jadi. Saudara-saudara, perempuan ini percaya. Dia ngomong, walaupun hanya remahnya bagianku Tuhan, itu sudah cukup menyembuhkan anakku. Apa yang dia percayai menjadi sebuah kenyataan. Coba saudara bayangkan ketika perempuan yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus katakan anjing. Oh, aku anjing ya? Oh, aku tidak layak ya? Oh, aku tidak berguna ya? Udah pulang aja. Aku kesel sama dia. Dia marah-marah, menggerutu, bersungut-sungut. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, ingat ini. 2 tips ini. Kalaupun ada persoalan di tahun ini, atau semakin banyak persoalan di tahun 2023, ingat, mentalmu harus kuat. Amin. Dan yakin, tetap percaya bahwa Yesusmu adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Yesus kita, penolong kita. Bukankah kita sepakat bahwa Dia adalah gembala kita? Dia gembala agung kita, yang menggembalakan masa depan kita, yang menggembalakan hidup kita, menggembalakan pernikahan kita, menggembalakan anak-anak kita, menggembalakan orang-orang yang kita cintai. Bukankah Dia adalah gembala agung kita? Dia katakan, aku tidak akan pernah membawa engkau ke air yang tidak tenang, tapi Dia bawa kita ke air yang tenang.
Dia akan bawa kita ke rumput yang hijau, karena Dia adalah gembala yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta pemain musik dan berdoa. Kita naikkan tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Akhirnya perempuan ini, saudara-saudara, mendapatkan apa yang dia percayai. Karena mentalnya kuat, kepercayaannya kepada Yesus tidak pernah ragu. Dia mau pulang, dia tidak tinggalkan Yesus kalau dia belum mendapatkan sesuatu. Saya mau berdoa hari ini, jangan tinggalkan ruangan ini sebelum engkau mendapatkan sesuatu. Pulang tapi bawa sesuatu dari Tuhan. Pulang bawa berkat dari Tuhan. Pulang bawa firman yang menginspirasi itu. Pulang bawa hadiratnya Tuhan. Bawa janjinya Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang sama, yang menolong perempuan yang anaknya kerasukan setan dan menyembuhkannya. Dia adalah Tuhan yang sama yang hadir di tengah-tengah saudara, yang siap menolong saudara, memberkati saudara di masa-masa sulit ini. Jangan takut dan khawatir. Sekalipun gelap bangsa dunia ini, sekalipun semua serba salah, semua banyak masalah, tapi jangan khawatir, karena Tuhan di pihakmu. Percayalah, apa yang kau percayai akan menjadi kenyataan dalam hidup. Jadilah sesuai dengan tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Pertanyaan pertama, apakah saudara mau menjadi orang yang berhasil?
Apakah Anda menjadi seorang bintang di masa persaingan yang sangat ketat? Belajar dari perempuan ini, dia mentalnya kuat. Sekalipun perempuan ini dianggap mengganggu, murid-murid sudah ngomong, usir dia Yesus, karena dia berteriak-teriak, dia mengganggu kita. Ketika sampai Yesus, dia ngomong, hei perempuan, engkau tidak layak dapatkan apa-apa dariku. Engkau anjing. Perempuan itu mentalnya kuat. Ini mental baja. Ini mental pemenang. Ini mental hebat. Ini yang dibutuhkan di zaman sekarang. Perempuan ini tidak lari, tidak tersinggung, tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut, tidak meninggalkan Tuhan sebelum mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan, baik Tuhan, memang aku anjing di hadapan, aku hina, bahkan terhina di hadapan, tapi aku tetap mendapatkan sesuatu. Anjing itu mendapatkan remah-remahnya dari tuannya. Cukup aku mendapatkan remahnya dari Tuhan, dari Yesus, itu cukup menyembuhkan anakku. Yesus menutup pembicaraan, dikatakan, hai perempuan, imanmu hebat, kepercayaanmu hebat. Engkau anakku, pulanglah, anakku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Cukup remahnya imannya, kepercayaan perempuan ini hanya menunggu remahnya saja. Tidak perlu duduk dengan Tuhan. Dan itu sudah cukup bagi perempuan, karena imannya sangat percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara, juga mengasihi perempuan. Perempuan itu tidak dibiarkan oleh Yesus pulang dengan tangan kosong. Hari ini saudara-saudara, pertanyaan yang pertama, apakah engkau ingin mendapatkan sesuatu dari tangan Tuhan? Apakah engkau ingin membawa pulang sesuatu dari tangan Tuhan? Walaupun engkau berkata, Tuhan cukup remahnya saja, cukup bagi keluarga saya, cukup buat pernikahan saya bahagia, cukup buat persoalan saya terselesaikan, hanya remah. Cukup bisnis saya diberkati, hanya remahnya saya bawa pulang. Cukup pekerjaan saya jadi diberkati. Cukup punya masa depan yang penuh harapan. Cukup membawa remahnya. Apakah saudara punya iman, kepercayaan yang hebat seperti perempuan yang anaknya dirasuk setan? Kalau engkau berkata, Tuhan, aku pulang di ibadah yang kedua ini, cukup hanya membawa remahnya, itu sudah puas bagiku, Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah menyembunyikan tangannya kepadamu, dan Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk seruanmu. Dia menunggu engkau sampai engkau percaya penuh kepada Dia, maka engkau akan pulang diberkati, pulang dengan kedahsyatan yang dari Tuhan. Kalau engkau mengatakan, aku cukup membawa remahnya Tuhan, angkatlah tanganmu. Kita naikkan pujian ini, saya akan berdoa. Haleluya. Sekali lagi angkatlah tanganmu. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa, tak tersembunyi kuasa. Dia tidak menyembunyikan kuasanya bagimu. Dia tidak menyembunyikan tangannya. Dia tidak menyembunyikan hatinya kepadamu. Kalau perempuan tadi tolong Tuhan di 1000-an tahun yang lalu, Dia akan tolong saudara dan saya. Oh tangannya, haleluya, tangannya. Bukanlah sekalipun katakan cukup remahnya Tuhan, itu cukup bagiku Tuhan. Pasti rumah tanggaku bahagia, anakku sembuh, suamiku sembuh, istriku sembuh. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan bisa
engkau sudah mendapatkan sekalipun hanya remah-remah. Target dari perusahaanmu, katakan Tuhan cukup remahnya saja ku bawa. Pasti target dari perusahaanmu akan tercapai dengan remah-remahnya saja dari Tuhan. Bapa, kami sudah dengarkan firman. Hamba juga sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Hamba sudah berbicara seperti yang kau inginkan mereka dengar. Dan hamba tahu kami akan melakukannya. Kami tahu persoalan mungkin datang silih berganti dalam hidup kami. Tapi kuasamu pun silih berganti untuk menolong kami. Kalau tetangga-tetangga kami mulai kesulitan dalam bisnis mereka, tangan-Mu akan menyertai kami. Sama seperti Yusuf disertai oleh Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan dan dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kami mau seperti Yusuf di masa sekarang. Di masa pandemi, pasca pandemi, dan persoalan-persoalan yang sangat begitu banyak. Bukan hanya di negara kami, tapi negara-negara lain. Tapi tangan Tuhan kami akan menyertai kami. Kami akan pulang dengan sukacita. Kami akan pulang dengan kemenangan. Kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Kami akan pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami akan pulang dengan remahnya Tuhan. Bagi kami sudah cukup. Karena itu cukup buat kami 1 minggu ini untuk memberkati kami dengan cara yang ajaib. Berkati pernikahan kami, berkati rumah tangga kami, berkati usaha kami, berkati anak-anak kami. Kami tahu anak-anak kami ada di dalam genggaman Sang Pemilik hari esok. Kami tidak perlu khawatir, karena Allah kamilah yang bertanggung jawab buat anak-anak kami. Cukupkan kebutuhan mereka, kebutuhan studi mereka, pangan mereka, kebutuhan sehari-hari. Cukupkan keuangan kami Tuhan. Berkati kami. Buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan. Tuhan, jangan buat kami kelaparan. Jangan buat kami bermental pengemis meminta-minta. Kami mau mental raja, mental pemenang, mental merdeka dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau genggam setiap janji-Mu hari ini. Oleh sebab itu kami mau hari ini menerima berkat-Mu yang istimewa dari ibadah yang kedua. Angkatlah tangan-Mu Bapa dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Arahkanlah tangan-Mu dan hati-Mu. Karena Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu. Tangannya terangkat dan mengarahkan dalam hidupmu. Pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan memberkati, menyertai, mencukupkan hidupmu mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Tetap jaga kesehatan.